dan Israel ke target strategis Iran akhir Februari lalu, Timur Tengah bukan lagi sekedar zona konflik proksi, melainkan medan perang terbuka. Pertanyaannya pemirsa, kini bukan lagi kapan akan selesai, tetapi bagaimana ini bisa diakhiri sebelum meluluh lantakkan ekonomi dunia. Kita akan bahas bersama para narasumber. Sore hari ini sudah hadir bersama kami di studio analis Timur Tengah dari Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo. Selamat sore, Mas Agung. Selamat sore, Mbak. Terima kasih sudah hadir di NTV Prime kali ini, dan melalui sambungan Zoom kita sudah tersambung dengan pakar strategi dari Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara PPAU yang juga alumnus US Air War College, Marskal Pertama Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Pak Syarki, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih para narasumber sudah bergabung di NTV Prime kali ini. Pembahasan yang masih begitu panas dan juga patut diketahui oleh masyarakat dunia, termasuk juga dampaknya bagi RI. Kita ingat betul kemarin ya, beberapa hari lalu Trump ini mengancam Iran dengan serangan dalam waktu 48 jam, tapi nggak kena nih ke Iran ya. Jadi ibaratnya seperti gertak-gertak sambal aja nih, Mas Agung. Akhirnya Iran itu juga tidak takut dengan ancaman Trump, dan Trump menunda ancaman itu dalam waktu 5 hari ke depan tidak akan menyerang pembangkit listrik Iran. Nah, justru ini sebetulnya Anda melihatnya seperti apa? Ini omon-omon Trump atau sebenarnya strategi apa sih yang sedang dirancang saat ini? Saya melihat ini bagian dari strategi ya, Mbak. Ini kan ultimatum and pause ya. Jadi dalam 48 jam memberikan ultimatum bahwa Iran harus kemudian membuka Hormuz, ya kan? Dan yang kedua, sebenarnya ini juga ultimatum yang diberikan ini kan sebenarnya tekanan militer dan tekanan strategi ya yang kemudian dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah, tapi dalam hal ini kita juga melihat sebenarnya ada ruang kemudian ada leverage diplomasi yang kemudian didorong. Karena dalam 48 jam ini pula ada beberapa aktor yang kemudian bermain. Seperti halnya kemudian kita lihat ada Mesir, ada yang kedua itu ada Oman, ya, dan juga ada Turki dan juga Pakistan. Sebenarnya mereka kemudian mendorong, makanya kemudian setelahnya kita mendengar ada pernyataan atau tweet dari Trump yang menyatakan bahwa perangnya pause, berhenti dulu dalam waktu 5 hari. Tapi kalau kemudian 24 jam terakhir kita melihat sebenarnya bahwa serangan-serangan terhadap objek vitalnya tidak ada, ya kan? Tapi yang kemudian serangan terhadap Teherannya tetap berlangsung, ya kan? Frontnya tetap serangannya tetap dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga oleh Israel seperti itu. Jadi memang dalam hal ini kita tidak bisa memungkiri sebenarnya ketika bicara masalah perang buat Amerika Serikat kecenderungan pengennya perangnya cepat. Tapi buat Iran mereka kecenderungan adalah prolong konflik. Mereka perangnya dalam konteks yang sifatnya lebih jangka panjang sebenarnya seperti itu. Nah, dalam hal ini kan kita juga tidak bisa memungkiri sebenarnya alasan Amerika Serikat ada beberapa hal, Mbak. Yang kedua yang kemudian cukup kuat adalah tekanan domestiknya cukup masif. Ya. Kita bisa melihat bahwa ternyata lebih dari 54% masyarakat Amerika Serikat itu tidak menghendaki adanya operasi militer atau serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Bahkan masyarakat Amerika Serikat juga mayoritas meyakini bahwa serangan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran justru bukan melemahkan rezim Iran, tapi justru memperkuatkan. Malah tambah kuat ya? Betul, seperti itu. Jadi ini yang kemudian menjadi tekanan domestik, ditambah lagi kan tekanan terhadap masalah energi juga semakin nyata, yang itu dihadapi oleh Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat di saat yang bersamaan juga berhadapan dengan kondisi negara-negara Eropa yang enggan untuk kemudian join dalam membantu Amerika Serikat khususnya terhadap serangan terhadap Iran. Makanya kemudian dalam beberapa waktu terakhir ada permintaan secara khusus yang dinyatakan oleh Netanyahu ya untuk meminta kepada negara-negara Eropa untuk melakukan membantu serangan terhadap Iran itu sendiri. Oke, Trump ini mengklaim ada perbincangan yang menuju ke arah yang baik dengan Iran, makanya membatalkan ancaman 48 jam terakhir itu. Tapi Iran tidak mengeluarkan pernyataan apa-apa. Betul. Jadi seperti apa ini sebenarnya, kita masih bisa percaya Trump atau bahkan ini omongan yang tidak ada faktanya? Kalau saya melihatnya begini, Mbak, kita tidak bisa mungkiri bahwa memang direct talks-nya tidak terjadi, ya kan, pembicaraan langsung antara Iran dengan Amerika Serikat. Tapi yang sekarang berjalan kan adalah para mediator yang berjalan secara terpisah, gitu ya. Jadi pembicaraan yang kemudian dilakukan dengan yang tadi saya sebut beberapa negara tadi, seperti Pakistan, Turki, lalu ada Oman, ditambah juga dengan Mesir, yang mereka melakukan pembicaraan secara
terpisah. Oke. Makanya kemudian tadi saya bilang bahwa ultimatum yang keluar 48 jam ini dan kemudian ada cerita bahwa tweetnya Trump yang perang akan berhenti dulu dalam waktu 5 hari, itu menurut saya adalah sebagian dari strateginya Trump juga. Ya kan? Artinya dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Trump, saya melihat intensi yang kuat untuk melakukan strategi tekanan terhadap Iran. Tapi di saat yang bersamaan, Trump ini juga ada keinginan untuk bisa mengontrol eskalasi. Ya, karena dalam 48 jam terakhir ini juga sebenarnya yang menarik, Mbak, sebenarnya adalah harga minyak itu turun. Ya, ini harga minyak turun ini kan artinya ada usaha Trump ini pengen, karena sudah ada hit yang tadi saya sampaikan, ada tekanan domestik, tekanan yang kemudian muncul terkait dengan harga minyak dan segala macamnya. Artinya dengan pause 5 hari ternyata dengan sekedar pernyataan itu harga minyak turun dari 111 sekitar segitu, kemudian turun menjadi sekitar 90, ya kan? Artinya ada efek langsung terhadap pasar seperti itu. Itu yang kemudian saya juga coba lihat, walaupun di sisi yang lain juga kita akan melihat bahwa Amerika Serikat tetap akan melihat respon dari Iran, karena ini juga buying the time juga dalam menentukan strategi militer berikutnya apa yang kemudian akan dilakukan. Dan satu catatan penting adalah sekarang kita masih melihat dominasinya antara Amerika Serikat dengan Iran, tapi kita jangan lupa bahwa ada domain yang juga tidak kalah penting, yaitu adalah Israel. Yang ternyata mereka juga bergerak, yang tadi saya bilang, bahwa ketika sudah ada kesepakatan bahwa ada intensi Amerika Serikat untuk pause dulu dalam beberapa kali serangan, tapi Israel tetap melakukan serangan, ya kan? Israel tetap melakukan serangan tidak hanya terhadap Iran, tapi juga terhadap wilayah selatan Libanon, bahkan sangat masif yang dilakukan terhadap wilayah Libanon, ya. Artinya aksi provokasinya yang dilakukan oleh Israel itu tetap tinggi. Itu. Ini analisis dari pakar hubungan internasional. Bagaimana dengan strategi perangnya, Pak Syarki? Ya, terima kasih ya. Jadi gini, apa yang kita lihat di berita, apa yang kita lihat di itu adalah bagaimana diatur ya framing untuk kita, apa persepsi kita terhadap situasi. Tapi sebetulnya yang kita lihat itu adalah jelas Iran tidak meniru Amerika. Mereka berperang dengan yang berbeda, dengan strategi yang berbeda. Amerika, Israel itu strateginya dia air power, cepat, selesai, surgical, selesai, dihabisi, center of gravity disikat, kemudian menyerah ataupun berunding lagi. Tapi kalau Iran tidak begitu. Mereka membuat atrisi. Atrisinya itu tidak saja atrisi terhadap militer, tapi juga atrisi terhadap ekonomi, atrisi terhadap hubungan antar negara, atrisi juga terhadap informasi yang beredar. Dan itu perlahan-lahan kelihatan sekali kan, kalau kita bisa perhatikan, Iran itu menjadi makin kuat, makin powerful, dan Amerika makin kesulitan. Karena yang menabuh genderang perang sekarang adalah Iran. Saya sendiri belajar setelah di Amerika, itu melihatnya sangat unik sekali. Ada negara yang membuat counter hegemoni, membuat kontra daripada strategi ataupun bagaimana kami menyelenggarakan perang udara atau perang atau joint operation, dan mereka membuat kontra hegemoni, strategi sangat bagus sekali. Jadi sekarang apa yang dilakukan oleh Iran adalah dia membuat perang itu adalah asimetrik. Asimetrinya dalam artian satu mahal sekali, satu murah sekali, sampai titik di mana saat itu sudah terasa kesulitan karena kehabisan alat untuk menangkis serangan. Nah, pada saat itulah mereka mulai kesulitan, mulai minta tolong sudah kesulitan, dan akhirnya praktis Operation Epic Fury yang berlangsung itu sudah gagal. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa operation yang dilaksanakan Israel dan Amerika ini berhasil, karena sesudah waktu hampir masuk ke minggu keempat, hampir 1 bulan, ternyata memang ini gagal, dan mereka melangkahkan next step, yaitu adalah operasi berikutnya atau malah langsung ke diplomasi lagi. Jadi kelihatan sekali bahwa kekuatan daripada Amerika, instrumen kekuatan nasionalnya sudah pada rontok, turun semua. Iran naik, jadi daya tawarnya lebih, dan ini kita kan nggak tahu ya, di belakang ini ada apa. Di belakang ini saya dapat informasi, meskipun tidak ada konfirmasinya, itu Iran sudah menahan beberapa pilot, ada beberapa hal yang tidak kita ketahui, tapi yang menjadi kunci sehingga Amerika sekarang kesulitan untuk daya tawarnya, tanpa mereka harus mengakui bahwa mereka membutuhkan ini berhenti. Kalau tidak, nanti akan di blow up oleh Iran, dan itu akan memalukan bagi Amerika dan memalukan bagi Israel.
Dalam beberapa kali strategi yang dikeluarkan oleh Trump ini, sepertinya Trump sempat melakukan beberapa kesalahan ya. Kita bisa bilang jatuh ke dalam lubang yang sama dengan membuat strategi yang justru tidak kena nih ancamannya oleh Iran. Lalu kemudian kalau Anda membaca dari penundaan serangan yang sebelumnya, ini akan ada strategi apa lagi sih yang dilakukan Trump nanti ke depan? Jadi gini, saya kan mengupdate setiap hari apa yang terjadi di sana. Memang sulit ya, kita nggak dapat berita dari ini, tetapi dengan cara ini kita bisa dapat. Itu setiap hari itu sebetulnya balas-balasan, kecuali tanggal 19. Pada tanggal 19 itu hanya satu hari di mana Iran tidak menyerang meskipun proksinya menyerang. Pada hari tanggal 19 itu, Iran memang mempersiapkan serangan tanggal 20. Kenapa? Pada tanggal 19 dia tahu ada serangan dari Israel untuk menyerang ladang minyaknya, ladang gasnya Iran, dan pada tanggal 20 dia serang. Tapi serangannya itu sudah diatur, ditata sedemikian rupa, sehingga pada tanggal 20 Amerika begging, Trump itu begging supaya tidak. Karena apa? Dia menyerang, betul menyerang ladang gas, tapi ada ancaman lain. Dan saya melihat ada ancaman di balik. Jadi selain menyerang sesungguhnya, itu juga menyerang pura-pura. Atau ada sengaja dibuat tinggi, biar bisa ditangkis. Tapi di samping itu mengirimkan pesan yang tidak dipublikasi, ancaman-ancaman yang membuat Trump itu begging. Beggingnya itu bukan karena serangan itu, tapi begging itu ada ancaman. Saya akan hancurkan proyekmu di sini, saya akan hancurkan proyekmu di sini. Itu yang terjadi. Yang kita lihat adalah hanya Donald Trump begging. Itu nggak pas kalau hanya menyerang ladang minyaknya Qatar, tetapi ada sesuatu, yaitu jadi Iran itu sudah bisa melevel blackmail ya, karena dia tahu ada beberapa kelemahan-kelemahan yang bisa dilaksanakan. Contohnya desalinasi. Kalau sampai desalinasi plan di setiap negara termasuk ke Israel itu diserang, praktis mereka dalam seminggu desalinasi air laut ya menjadi air tawar, itu mereka rakyatnya sudah nggak bisa minum itu. Artinya sebetulnya yang sekarang menjadi terkait adalah siapa? Ya yang sekarang menjadi tersandera itu adalah lawannya Iran semua. Iran sendiri, dia hanya tergantung 10% dari desalinasi. Yang lain kalau dia dihancurkan macam-macam, memang sudah hancur kok mau apa. Jadi yang jadi masalah adalah semua. Jadi ya semua tuh begging ke megangin Donald Trump jangan lakukan ini, jangan. Jadi malah Donald Trump itu terhambat oleh kebebasannya, oleh semua sekutunya yang sekarang mengancam dia juga. Jangan lakukan ini, kalau lakukan ini kami akan ini. Dan Iran punya alasan untuk melakukan itu. Karena mereka membantu, dia punya bukti mereka membantu Amerika dalam serangan, memberikan tempat atau memberikan ruang udara. Dan itu ada seperti kemarin, Kuwait pada pagi ini itu Kuwait ya. Ya Kuwait, Uni Emirat diserang. Kenapa? Karena kemarin malam tanggal 23